Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di mata kuliah kita. Namanya matkul kita teori komunikasi. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan kita akan membahas tentang bagaimana teori komunikasi itu digunakan pada setiap konteks komunikasi. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kita membahas tentang EPS yang akan kita jalani ya. Oke, adapun rencana pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan ya. Yaitu kita akan membahas tentang materi-materi teori komunikasi. Mata kuliah kita memberikan gambaran bagaimana pentingnya teori komunikasi itu bisa efektif digunakan. Karena di dalam konteks masyarakat ya, kita bisa menelaah segala sesuatunya itu ya dengan pendekatan teori. Adapun capaian CPMK kita ya, yang pertama CPMK 1 mampu menyelesaikan masalah pekerjaan yang sifatnya kompleks dan sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang kedua, CPMK 2 mampu menyusun laporan dan proses kerja ya secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. CPMK 3 mampu bekerjasama, berkomunikasi, berinovasi dan dalam pekerjaannya. Di CPMK 4 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan di bawah tanggung jawabnya. Jadi ada beberapa target-target yang akan kita jalani ya. Yang pertama di tugas ya, kita akan melakukan beberapa mini riset ya. Kita akan ke masyarakat dan kita akan mewawancara dan kita akan mencari apa permasalahan yang ada di masyarakat. Adapun bahan kajian materi kita ya, bisa dilihat ya, ada ruang ilmu teori ya, tradisi, teori dan pendekatan komunikasi ya, dan teori dasar komunikasi massa dan sebagainya ya, bisa dilihat. Dan terakhir kita akan di RM yang kita akan melakukan presentasi tugas. Oke, ini nanti akan saya bagikan dan kalian bisa melihat langsung ya bagaimana MPS yang akan saya jalani selama pertemuan kita. Kemudian untuk ringkasannya ya, di silabus sama ya. Jadi ini menjelaskan materi-materi yang akan kita bahas selama pertemuan-pertemuan kita ya. Ini bahan yang bisa digunakan, buku ya. Oke. Lalu untuk tugas ya, ada tugas satu, tugas mandiri ya, yaitu mahasiswa menganalisa sebuah kasus berkaitan dengan pendekatan teori dan ilmu komunikasi. Mahasiswa memahami ide dan gagasan teori ya. Uraian tugasnya adalah menganalisa kasus yang berkaitan dengan pendekatan teori dan ilmu komunikasi di media massa Indonesia.
dan beberapa bobot ya. Adapun indikator penilaian ya. Yang pertama, ketepatan waktu pengumpulan tugas, nilai tugas individu, kualitas informasi, dan bobot penilaiannya berbeda. Yang pertama, ketepatan waktu pengumpulan tugas itu 30%, nilai tugas individu 50%, dan kualitas informasi 20%. Dan dikumpulkan di minggu ketiga. Ya. Lain-lain wajib hadir di dalam kelas selama 14 kali pertemuan. Dan tugas yang kedua ya, tugas kelompok ya, yaitu menganalisa kasus yang berkaitan dengan teori dan pendekatan. Metodenya adalah dengan kelompok dan menganalisa kasus yang berkaitan dengan teori dan pendekatan komunikasi. Dan nanti bentuknya paper. Dengan indikator penilaian ya, masing-masing bobot, ketepatan waktu 30%, presentasi kali 50%, kehadiran dan keaktifan 20%. Untuk tugas mandiri ya, tugas ketiganya ya, menganalisa sebuah kasus yang berkaitan dengan tradisi teori semantika. Nanti ini bisa kalian cek ya. Ini ada tugas keempat ya. Oke. Tugas kelima dan ya, tugas kelima ya. Dan ini adalah kriteria penilaian ya, dengan range ya, sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya. Indikatornya untuk sangat kurang yaitu tulisan dibuat tidak memuat seluruh konsep dan teori ya. Dan yang sangat baiknya adalah tulisan sudah sangat memaparkan ide atau gagasan asli. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Ya kan ya? Adanya semuanya untuk pembuka ya, di sekitar kita ya, di setiap orang di sekitar kita pasti melihat fenomena-fenomena sosial ya. Dan semuanya itu, fenomena-fenomena itu semuanya bisa kita bahas dengan menggunakan teori. Karena kita jurusan komunikasi, maka perspektif kita adalah perspektif ilmu komunikasi. Pendekatan kita pendekatan ilmu komunikasi. Ya. Kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan menggunakan teori, berarti kita secara tidak langsung kita mampu menganalisa apa yang akan terjadi ya, karena setiap peristiwa itu pasti berulang ya. Cuma kita tidak tahu apakah pengulangan ini
akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Ya. Contoh, kita melihat mendung. Ya, kita tahu mendung itu nanti akan hujan. Ya, padahal banyak kasus mendung itu belum tentu hujan. Begitu juga dengan teori juga seperti itu. Ya, kita bisa mempredik, ya, tapi hanya sebatas predik saja. Benar atau tidaknya kita masih harus mengujinya. Jadi kenapa teori itu dibutuhkan? Karena seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa hujan itu didahului oleh mendung? Ya kan? Karena kita membaca atau kita mendapatkan pengalaman bahwa awan gelap setelah itu hujan. Nah, mempredik hujan masih jauh belum dikatakan itu sebuah teori. Tapi kita bisa sebut itu sebagai sebuah hipotesa. Hipotesa yang terus-menerus akan menjadi sebuah teori. Ya. Nah, ketika kita berhipotesa, hipotesa tidak akan dikatakan hipotesa kalau kita belum menggunakan firasat. Atau kalau M. Griffin menyebutnya dengan kata hunch, ada firasat. Firasat itu tidak akan muncul kalau kita tidak penasaran, tidak curious. Jadi urutannya, kalau kita penasaran kita mendapatkan firasat, kalau firasat kita akan mendapatkan hipotesa. Karena kejadian berulang-ulang, hipotesa akan menjadi sebuah teori. Jadi seperti itu jalannya. Ya, dan setiap orang yang mengemukakan teori pasti base-nya, ya, berdasarkan teori yang sudah ada. Ya. Bisa dia sebagai antitesa terhadap teori, atau dia menyempurnakan teori. Ya, yang saya harapkan di dalam pertemuan kita, yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi teori, ilmu, fungsi, dan proses berpikir ilmiah pada rumpun ilmu komunikasi. Ya. Mahasiswa memiliki kompetensi berkomunikasi dengan menggunakan teori komunikasi dengan baik, efektif, dan beretika. Yang ketiga, mahasiswa memahami pentingnya teori komunikasi dan memahami permasalahan di masyarakat dengan teori peran, proses, dan efek, dan serta model komunikasi. Karena dengan kita mengetahui teori, dengan kita mempelajari teori, maka gejala-gejala yang ada di masyarakat itu bisa kita jawab. Contoh misalnya kasus Vina misalnya, ya, kita kan bisa jawab itu dengan teori-teori media atau media framing. Gitu. Misalnya kita mau membahas tentang film, kita bisa menggunakan teori-teori dari rumpunnya tradisi semiotika, ya, untuk membedah film supaya kita bisa tahu apa tanda, makna, dan juga representasi dari sebuah film. Ya. Bahkan kita bisa mengkritisi kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Kita bisa menggunakan teori-teori
kritis. Ya, kita bisa membongkar permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, karena pendekatannya teori kritis. Ya, sebelumnya kita akan mendefinisikan apa sih teori. Ya. Little John dan Karen Foss berpendapat bahwa teori adalah sistem konsep, ya, sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan antara konsep-konsep untuk memahami sebuah fenomena. Ya, jadi kata kuncinya, ya, adanya konsep dan hubungan. Tujuannya memahami fenomena. Menurut Jonathan Hettner, sebuah proses teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Ya, John Bower dan John Corbett, ya, menyatakan seperangkat pernyataan yang menjelaskan hubungan antar variabel. Kenneth Bailey menjelaskan bahwa prediksi dari fenomena sosial menghubungkan subjek yang berkepentingan dengan beberapa fenomena. Jadi bisa jadi fenomena hari ini, fenomena Vina itu berkaitan dengan fenomena sebelumnya Vina, atau fenomenanya Vina bisa jadi berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang. Jadi mereka saling terkait. Ya. Menurut Griffin, ya, sebuah ide menjelaskan sebuah peristiwa dan tingkah laku. Jadi dari sekian itu kita akan mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa komponen dalam teori. Yang pertama konsep, ya. Yang kedua hubungan. Konsep itu sesuatu yang abstrak, ya, dan kita berusaha untuk menjadikan sesuatu yang abstrak itu menjadi nyata atau konsep. Ya. Konsep itu berisi kata-kata atau istilah, memberikan label elemen. Ya. Contohnya, teori itu biasanya dia punya kelekatan atau keunikan pada sisi kata-katanya. Misal contoh kognitif disonansi teori, berarti ada kata kohesivitas. Ya. Ada juga teori grouping yang menyatakan ada konsep diri. Ya. Saya ulangin ya. Ada kata disonansi pada teori kognitif, ada kata kohesivitas pada teori grouping, ada konsep diri pada teorinya simbolik. Misal contoh kita belajar simbolik intrusion, kita ternyata baru paham bahwa ada mind, gitu kan? Ada apa lagi? Self, ada society, gitu kan? Lalu ada hubungan, ya, hubungan atau relationship, ya, yaitu cara-cara di mana konsep-konsep sebuah teori dikombinasikan. Artinya, konsep pertama dapat dihubungkan dengan konsep kedua dan berikutnya. Jadi, kita bisa membuat biasanya kita sebut dengan variabel, gitu ya. Menurut Westerner, konsep itu dibagi dua, ada nominal dan ada nyata. Ya. Misalnya konsep yang muncul, misalnya konsep demokrasi. Demokrasi itu kan nggak kelihatan kan? Ya, dia masuk ke dalam intertekstualitas. Dia tidak ada, tapi kita bisa rasakan. Ya. Nah, kalau ada konsep yang nyata, misalnya demografi. Demografi kan kelihatan. Demografi itu membagi berdasarkan gender, kan gitu kan? Berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan gitu. Demografi penduduk. Jadi penduduk kita lihat dan kita baca gitu. Dan kelihatan jelas.
Tapi kalau konsep nominal kita nggak bisa melihat, tapi kita meyakini ada. Misalnya konsep kebebasan kan ada, tapi nggak, wujudnya nggak kelihatan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh operasional konsep kalau misalnya kita melakukan penelitian ilmiah, ya, mendefinisikan konsep dan juga membuat ukuran terhadap konsep tersebut. Ya, misalnya demografi, ya, kita ambil contoh demografi, dia akan membagi berdasarkan usia, jumlah family, ya, gender, rata-rata income, terus dia itu lulusannya apa, gitu ya, gitu, ya, married atau single. Jadi kalau demografi dia bisa dibagi, kelihatan, ya, datanya banyak, tapi bisa kelihatan, ya. Selanjutnya tujuan dari teori, ya, yaitu kita bisa menjelaskan, ya, paham, memprediksi, ya, dan tahu ada perubahan sosial. Itu tujuan dari kita mempelajari teori. Misalnya ada satu perceraian, ya, antara, disebut aja ya namanya, ya, Rolanda dan Anton. Ya, dengan tujuan untuk memahami sesuatu, pertanyaannya gini, kenapa perceraian itu terjadi? Kenapa pernikahannya berakhir? Kalau kita menggunakan teori, dan di dalam teori ada konsep, kan gitu kan. Nah, kira-kira mana yang mencocokkan gitu? Ya, kita mampu tuh dari pertanyaan, dari pengamatan, kita akhirnya mampu. Ternyata setelah kita tanya, ternyata antara Rolanda, ya, itu dan siapa, dan Anton itu, dia ternyata ada satu ketidakpercayaan, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa si Rolanda itu gak percaya? Ya, berarti kan kita berarti tahu bahwa ada satu respon, ya, ketika ada sesuatu, maka dia responnya seperti itu. Jadi misalnya, biasanya kamu jujur sama orang, tiba-tiba kamu bohong, ya kan? Besok kalau kamu ngomong jujur, kan kamu tidak percaya. Dan itu adalah konsepnya kan? Sekali waktu kamu mau jujur, berapa kali kamu jujur? Gak bisa, karena kamu pernah bohong. Berarti kan ketidakpercayaan itu adalah respon. Kebohongan itu adalah stimulan, kan begitu. Makanya nanti kita bisa menggunakan teori stimulan respon. Ya. Definisi teori komunikasi, ya. Any attempt to explain or represent an experience, ya, suatu upaya untuk menjelaskan dan mewakili suatu pengalaman. Teori membimbing kita untuk memahami berbagai hal realitas. Karena kita memahami bahwa realitas hari ini itu tidak satu, banyak realitas hari ini. Ya, maka dari itu, ya, dengan memahami berbagai macam realitas dan memutuskan bagaimana kita bertindak. Ya, selain itu teori memungkinkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa berikutnya.
Jadi fungsinya teori seperti itu. Dengan kita mempelajari banyak teori, berarti kita punya cara untuk mempredik apapun di dalam kehidupan kita. Ini adalah ruang lingkup nanti yang kita akan pelajari di ilmu komunikasi. Ada beberapa ada beberapa ruang lingkup ya. Yang pertama komponen komunikasi itu ya. Komponen komunikasi ya. Nanti mungkin ada yang pernah baca ya. Di awal itu pasti ada komunikator gitu kan. Di ujungnya ada feedback gitu kan. Nah, setelah komunikator ada pesan, channel, komunikan, efek gitu ya, dan umpan balik. Nah, kalau di stimulasi respon, umpan balik itu atau feedback itu adanya respon gitu kan. Nah, proses komunikasinya ya, proses secara primer dan sekunder. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada personal, ada grup, ada massa, komunikasi massa, komunikasi media, ya. Secara sifat komunikasi ada tatap muka, media, verbal, tulisan, non verbal. Ya. Metode komunikasi ada yang jurnalistik, ada yang humas, iklanan, ada propaganda, ya, ada publicity, ada exhibition, ada penerangan. Ya, tekniknya ada informatif, persuasif, instruktif, dan human relation. Fungsi komunikasi, ya, fungsi komunikasi itu to inform, to educate, to entertain, to influence, sama social control. Ya. Misalnya penggunaan media sosial. Hari ini media sosial bukan hanya entertain doang, tapi juga bisa sebagai to inform. Dan bahkan media sosial sekarang sudah digunakan untuk mengedukasi orang. Berarti bisa educate kan gitu. Ya. Jadi sekarang di media baru itu ya, kita sudah menemukan berbagai macam fungsi komunikasi. Ya. Bahkan di media sosial juga kan ada to influence gitu kan. Untuk arus komunikasi biasanya ada dua ya, komunikasi satu arah dan dua arah. Ya. Tapi dalam komunikasi new media malah sekarang multi arah gitu ya. Bisa dari mana? Bisa dari dua-duanya gitu ya. Untuk tahapan komunikasinya ada 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Ya. Lalu bidang komunikasinya ada social communication, manajemen communication, bisnis, politik, ya, internasional, antar budaya, develop, lingkungan, tradisional, dan berapa. Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalnya ada pria dan wanita berbicara dengan gaya yang berbeda. Ya. Ya, itu juga bisa dijelaskan dalam youth group theory. Bahkan ada masyarakat kalau melihat sesuatu cenderung diam. Ya, misalnya ada sesuatu yang kita tahu, tapi kadang masyarakat itu diam. Ya. Pertimbangannya banyak, bisa nggak mau tahu dan khawatir akan terimbas sama dirinya sendiri. Ya, maka dari itu untuk melihat masyarakat diam, kita bisa menggunakan teori spiral of silence. Ya, di mana kalau ada sesuatu, ya, masyarakat cenderung tidak mau ngomong.
entah itu ketakutan, entah itu masyarakat akan terancam kalau misalnya dia speak up. Ya, jadi kalau kalian baca teori Sphere of Silence, kalian akan tahu tuh, oh ternyata ada loh. Tapi bukan berarti dia nggak setuju. Misalnya gini, kasus Vina lagi ya misalnya. Kasus Vina misalnya, kita tahu bahwa ada oknum aparat yang melakukan sesuatu yang di luar tupoksinya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong sembarangan. Tapi kita tahu, ya, kelompok masyarakat diam itu jumlahnya nggak sedikit, banyak, tapi diam, gitu. Ya, nggak mau pada ngomong. Masyarakat inilah yang kita bisa sebut dengan, ya, dalam istilah teorinya itu Sphere of Silence. Jadi dia tutup rapat-rapat, walaupun dia tahu. Ya, bagaimana dengan hubungan ada teori, ada pengalaman? Ya, karena biasanya teori bisa muncul dari pengalaman. Ya, gitu. Dan kadang seperti yang kita tahu kan, kalau kita mempelajari teori berarti pengalaman bisa muncul dari teori. Hubungannya gimana? Menurut Hempel, walaupun teorinya sifatnya abstrak, tetapi teori mampu membantu kita memahami pengalaman yang konkret dan observasi. Sebuah teori dapat dimodifikasi melalui sebuah pengamatan. Menurutnya, pengalaman dengan pengamatan kita yang konkret harus kita interpretasikan melalui kacamata yang ditawarkan oleh teori. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pengamatan dengan menggunakan teori, kita harus paham dulu kira-kira apa yang mau ditawarkan. Berarti teori itu punya hipotesa, kan gitu kan? Hipotesa apa yang bisa ditawarkan oleh teori tersebut? Ya. Misalnya kita menggunakan teori komunikasi interpersonal. Di sana teori menawarkan, ya, berdasarkan Herbert Mead, ya, teorinya Mead, dia menawarkan ada konsep, ada diri, gitu kan? Ada apa? Ada mind, ada self, dan ada society. Ya, kita ngebacanya bukan dari mindnya, tapi kita membacanya dari society, dari belakang. Bahwa setiap masyarakat, ya, dia pasti punya aktualisasi diri, kan gitu kan? Masing-masing itu punya. Ya kan, masyarakat terbentuk dari diri-diri gitu kan ya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ya kan? Kan masyarakat terbentuk dari seperti itu kan? Ya, peran-peran yang seperti itu. Kan permasalahannya kan kenapa orang yang punya peran seperti itu? Sebenarnya kalau dia sadar, ini kan perannya kan nggak kelihatan ya. Ya misalnya kayak saya misalnya di masyarakat saya adalah seorang dosen. Ya, sebenarnya kalau kalian nggak nyebut saya dosen, saya bukan dosen. Tapi karena kalian ada di kelas saya dan kalian saya ajarkan, maka secara nggak langsung saya menjadi dosen dan kalian menjadi mahasiswa. Society ini kan terbentuk kan, ya kan, terbentuk bukan secara apa namanya, bukan yang saya mau, tapi memang sebelum saya masyarakat memang sudah terbentuk. Ya, kita masuk ke dalam masyarakat yang sudah mapan, yang tidak bisa dirubah. Ya, kecuali kita mau merubah, silakan. Tapi akan membuat crash gitu loh, ya. Nah, biasa tuh kalau terjadi kayak semacam crash antar peran atau crash antar kelas, ya, itu akan berakibat kepada masyarakat itu sendiri. Ya, misalnya dulu kita tahu ada namanya ojek pangkalan.
Kita tahu ada namanya taksi, gitu ya, supir taksi. Tiba-tiba ada satu peran baru atau kelas baru yang namanya ojol, ojek online, gitu kan? Akhirnya orang-orang yang tadinya tuh ojeknya ojek konvensional merasa terancam dong, takut, ya customernya diambil. Akhirnya memunculkan crash kan. Pernah kita dapat berita bahwa seorang ojek online itu dipukuli oleh ojek pangkalan, diusir, nggak boleh di sini, pergi, kan gitu kan, di beberapa komplek tertentu. Nah, kejadian selanjutnya, para supir taksi demo karena ojek online ini tidak hanya merambah motor, tapi dia juga merambah mobil. Ya, jadi karena ada kelas baru di dalam masyarakat, maka ada crash di situ. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Ya dari teori yang ditawarkan sama Henry Smith, bahwa ternyata di society itu terdapat peran-peran yang sudah mapan. Ketika kita masuk ke dalam, akan terjadi crash. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya Mas, boleh maju ya. Ya, silakan. Gak apa-apa. Ya. Ini masih mau tanya, jadi ada pertanyaan. Yang pertama itu, apa teori komunikasi ini bisa dibantah? Kalau misalnya dibantah, contohnya teori apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi ada bentuk komunikasi. Ada komunikasi interpersonal. Yang kedua, bagaimana teori komunikasi interpersonal dalam menggambarkan peran komunikasi nonverbal dalam membangun hubungan antar pribadi. Oke. Ada dua ya. Yang pertama, yang pertama, apakah teori bisa dibatalkan? Dibantah. Teori bisa dibantah, ya, bisa dibatalkan kalau kita punya argumen. Misalnya, ini kalau di luar dari ilmu komunikasi, ya. Misalnya teorinya Newton, ya, yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun dibatalkan oleh Einstein dengan teori relativitas. Bahkan teori bisa disempurnakan. Kalau di penelitian kita, kalau di teori kita itu di komunikasi, di semiotika ada satu teori yang namanya teori tanda, ya, dari Saussure, ya, bahwa tanda itu ada petanda dan penanda, maka disempurnakan oleh Roland Barthes, ya, menjadi two sign signification, ya, bahwa ada tanda yang memang bisa dilihat oleh mata kita dan ada tanda yang memang bisa kita tahu maknanya. Makanya ada dua, ada denotasi di tahap tataran dan di dalamnya ada konotasi. Bahkan di dalam konotasi ada lagi yang namanya mitos, gitu ya. Seperti itu. Nanti mitos akan relasinya dengan ideologi, seperti itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana teori komunikasi interpersonal
Oke. Komunikasi verbal ya adalah komunikasi yang menggunakan kata, kan gitu kan? Nah, pilihannya kalau kata itu kita memiliki kesalahan, misalnya apa namanya, menggunakan diksi, ya kan? Salah menggunakan diksi akan mempengaruhi orang lain, ya kan? Ya, itulah hubungan di situ. Hubungannya berarti verbal itu ada bahasa di situ. Ya. Jadi antar orang dan orang lain ada bahasa. Nah, kalau kita menggunakan teorinya Saussure, bahasa itu nanti akan dibagi dua itu. Ya, di dalam bahasa itu kalau dipecah jadi dua. Ada namanya tuturan, ya, dan ada namanya bahasa, gitu. Ada langue dan parole, gitu loh. Ya, bahwa di dalam bahasa sama tuturan ya beda. Tapi dua-duanya itu satu kesatuan. Gitu. Contohnya misalnya, ya, misalnya kita misalnya ya, kita mau menyapa orang, ya. Ya, kita misalnya mau menyapa orang, misalnya orang itu misalnya telat, misalnya kita bilang kan selamat pagi kan gitu kan, terus gaya kita berubah, selamat pagi, gitu kan, karena kita tahu dia telat. Ya, karena kita tahu dia telat kan. Ya. Kalau kita bingung, selamat pagi, gitu. Kita bingung, gitu. Ya, selamat pagi, gitu. Selamat pagi, lu pagi nih, gitu kan? Kita kan bingung nih, ini pagi siang apa sore? Ya kan? Karena beda tuturan, ya, maka beda artinya. Ya. Nah, apalagi di satu masyarakat, ya, beda dialek kan gitu kan ya, maka bisa beda maksud juga tuh, ya, banyak contoh juga kan, sama-sama katanya sama, tapi karena beda daerah itu berbeda juga artinya kan, nah, itu bisa terjadi juga tuh, padahal katanya sama. Ya biasa tuh antara Jawa sama Sunda tuh kadang ada kesamaan tapi artinya beda gitu kan? Ya kan? Misalnya atos misalnya itu bisa berantem tuh. Yang satu atosnya Sunda apa? Udah? Gitu kan? Misalnya udah makan belum? Itu dagingnya gitu kan? Atos gitu kan? Ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Maksudnya keras. Kok atos gitu ya? Enggak jadi makan gitu ya. Ya, jadi beda itu bisa. Nah, bahkan di zaman sekarang, ya, anak-anak itu punya kode-kode sendiri bicara kan? Kode-kode berbicara. Nah, itu ada teorinya, namanya speech code, speech code, kode-kode berbicara. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu, ternyata untuk menjelaskan sesuatu akan dipermudah dengan kita memahami teori. Ya. Jadi memahami teori tidak hanya memahami nama teori, tapi juga konsep teori dan juga historical teori. Jadi teori dari mana ya, gitu. Jadi kita bisa tahu konteksnya. Kenapa teori ini digunakan ya? Oke, saya rasa kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi